Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya dalam program Relimen, Renungan 5 Menit. Renungan hari ini mengenai pertanyaan ketujuh dari Katekismus Heidelberg. Jika demikian, dari manakah asal natur manusia yang bobrok ini? Dari kejatuhan dan ketidaktaatan orang tua pertama kita, Adam dan Hawa di Firdaus, yang olehnya natur kita menjadi begitu rusak, sehingga kita semua dikandung dan dilahirkan di dalam dosa. Kejatuhan manusia di dalam dosa merupakan fakta historis. Dan kenyataannya sampai saat ini, manusia melakukan dosa, baik sengaja maupun tidak, yang berdampak secara global ataupun hanya pada diri sendiri. Kita tahu dalam Kejadian pasal 3 itu dinyatakan dengan jelas bahwa Adam dan Hawa melakukan pelanggaran covenant. Dengan sengaja melawan Tuhan, menentukan baik dan jahat menurut keinginan hatinya, bahkan bersekongkol dengan pencoba si jahat itu. Adam dan Hawa melakukannya dengan sadar bahwa apa yang dikerjakannya melakukan di hadapan Tuhan dan ingin mau seperti Tuhan Allah. Dan saat itulah mereka berdosa. Dosa melekat pada Adam dan Hawa dan keturunannya bernatur dosa. Tentu kita melihat akibatnya. Akibat yang dilakukan oleh manusia yang berdosa, yaitu rusak total dan tidak mampu total. Manusia akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang semakin hari semakin menunjukkan pemberontakan kepada Tuhan Allah. Baik Adam, Hawa, dan keturunannya diadili, dihakimi, tetap mengelak dan tidak bertanggung jawab. Demikian yang terjadi pada diri kita. Bukankah seharusnya kita mengakui dengan sadar perbuatan dosa kita? Kejahatan yang kita lakukan setiap hari. Kita seharusnya bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan kepada Tuhan Allah, kepada sesama. Dari mana sikap hati memberontak kepada Tuhan Allah? Dari hati kita. Bagaimana mungkin ada di hati kita benih dosa itu? Karena kita keturunan Adam dan Hawa. Secara natur kita berdosa, dan secara aktual kita melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, fakta dosa dan akibat dosa, yaitu kematian, tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat dihindari. Bahkan dampak dosa meliputi seluruh kehidupan manusia, baik sosial, budaya, ekonomi, politik, dan berbagai bidang yang lain. Kita harus mematikan dosa di dalam diri kita. Dan itu hanya mungkin kalau kita dianugerahi kekuatan, kuasa, dan keselamatan dari Allah. Mari, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita berjuang mematikan dosa setiap hari, mengevaluasi diri, dan bersedia untuk taat kepada Tuhan, sehingga dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.